Halo, jumpa lagi dengan saya Madam Supro di channel YouTube saya Madam Supro. Nah, kali ini saya ingin sedikit memberikan satu sharing saya mengenai pengaruh suasana, fasilitas, dekorasi produk terhadap kemenarikan produk. Nah, apa hubungannya dengan trading forex? Sebenarnya ya nggak ada. Cuman saya ingin berbagi ini karena memang saya sering melakukan perjalanan kemana-mana. Sebagai seorang trader, saya memiliki hobi untuk traveling. Karena apa? Karena pekerjaan saya adalah trading forex dan memang bisa bawa-bawa kemana-mana. Makanya saya nggak perlu harus setiap hari terikat dengan waktu. Jadi saya bebas. Teman-teman sekalian, orang jadi pengen beli produk atau harus terpaksa membeli sekarang ini lebih ngetren dibandingkan dengan kualitas atau rasa produk tersebut. Kalau dulu kan orang membeli produk sesuai dengan kebutuhannya, dan yang utama yang dilihat adalah kualitas produk. Kalau makanan rasanya seperti apa, enak atau enggak. Tapi yang sekarang ini yang lebih ngetren bukan seperti itu. Menurut pandangan saya, hal-hal yang lebih menarik adalah produk-produk yang viral di sosmed. Sampai ada istilah yang namanya Instagramable. Kalau zaman dulu saya belajar marketing, ada yang namanya kemasan. Bagaimana sebuah produk dikemas dengan cara yang menarik, bentuk yang menarik, sehingga orang akan pengen untuk membeli tanpa terlalu peduli dengan isinya. Bahkan mungkin terkecoh dengan beranggapan bahwa kemasannya itu bagus, menarik, pasti isinya juga bagus dan berkualitas, juga bermanfaat. Saya sebagai seorang trader yang selama ini banyak menjual produk-produk trading, terutama di trading forex. Untuk tahun 2022 ini saya lebih fokus untuk 70% di trading mandiri saya. Dan saya ingin menikmati hidup. Usia saya sudah setengah abad lebih. Saya sudah bekerja selama 15 tahun dan benar-benar ingin lebih rileks. Dan terakhir ini memang lebih intens untuk saya gunakan, banyak keliling ke daerah-daerah baik di Indonesia maupun di luar negeri untuk melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang baru, tempat-tempat yang menarik, bereksplor kafe, kopi, restoran, hotel, dan villa-villa. Saya banyak menemui kafe-kafe viral yang didatangi oleh orang yang banyak banget, berjubel-jubel, antri panjang, bahkan saya sering juga terdorong untuk mencobanya dan nggak kebagian tempat. Namun kadang juga kecewa ketika sudah dicoba, saya dapat tempat, tapi makanannya ini rasanya nggak enak-enak banget, cuman gitu-gitu aja ya, standar, rasanya umum. Dan ketika saya bayar, harganya itu mahal banget, nggak pantas dengan kualitasnya ini. Tempat-tempat yang menarik dan indah untuk difoto, belum tentu makanannya juga enak. Walaupun bentuknya mungkin indah, harganya mahal dan tidak masuk akal. Kita juga sering ngelihat ya, makanan yang didekor sangat cantik, tapi porsinya kecil. Ini yang sering disebut dengan fine dining. Dan ada beberapa alasan sih kenapa fine dining ini membandrol harga yang sangat mahal. Yang pertama, mungkin bahannya ini memang benar-benar bahan berkualitas dan memang harganya mahal dari bahannya. Misalkan ikan salmon yang terbaik, kemudian daging yang terbaik yang diimport dari luar negeri, atau mungkin sebelum dipotong sapinya harus dipijitin dulu. Ada berbagai macam bahan-bahan makanan yang diimpor dari luar negeri yang memang harganya mahal. Yang kedua, yang dinilai adalah seni. Karena seni itu harus dihargai. Jadi tentunya ketika kita disuguhkan makanannya itu dihias, cantik, menarik, dikasih bunga, dikasih olesan sana sini, dikasih krem, dikasih berbagai macam hiasan-hiasan yang terlihat begitu lucu, unik, dan gak ada di tempat lain. Kemudian yang ketiga, ketika kita makan, suasana tempatnya ini juga berpengaruh dari mahal tidaknya harga makanan tersebut. Keindahannya, kenyamanannya, mungkin ada suara gemericik air, suara musik, atau pemandangannya ini yang gak lazim ya, mungkin di puncak gunung yang tertinggi atau di gedung yang paling tinggi yang kita bisa lihat ke arah bawah,
penuh dengan lampu-lampu, dan ini nggak ada di tempat lain, hanya di situ. Makanya harganya mahal. Kemudian yang terakhir, pelayanan yang kita dapatkan, yaitu kita diumpamakan sebagai seorang raja yang benar-benar dihormati, mulai dari kita datang, penyambutannya, kemudian bagaimana dia mengantar kita untuk duduk di tempat duduk kita, menyuguhkan makanan, dan lain sebagainya ya. Bahkan saya pernah makan yang begitu siapnya dia untuk menyodorkan tisu. Ketika saya butuh untuk melap mulut saya, langsung tisunya udah, nih dia kasih. Saya kaget banget, ini luar biasa. Jadi untuk orang-orang yang memang value atau nilai hidupnya ada di sana, dia merasa bahagia dan dia berani bayar berapapun harganya. Dia berani membayar mahal sampai berjuta-juta untuk satu kali makan. Juga mungkin karena harga diri mereka begitu merasa tersanjung, dan ketika dia posting di sosmednya, orang-orang akan wow terhadap dia. Sosmednya jadi banyak followernya, dan mungkin ada banyak alasan lainnya bagi orang-orang yang memang memiliki duit, atau bahkan duitnya juga pas-pasan, tapi dia mau harga dirinya benar-benar tersanjung. Namun teman-teman sekalian, memang tidak semua orang merasa worth it, merasa harga ini masuk akal, merasa harga ini pantas. Banyak juga yang kecewa ketika dia disuguhkan bon untuk membayar, kaget, lalu mulai ngomel. Banyak alasan yang enggak enak lah, yang dikit lah, dan lain-lain. Jadi kita semua perlu waspada ya teman-teman, untuk tempat-tempat yang kelihatannya viral. Kita harus pertimbangkan dulu, apa sih tujuan saya makan di sana? Apakah udah cocok tujuan kita dengan keadaan dan harganya? Kalau memang untuk harga diri, untuk pajang-pajang di sosmed dan mau kelihatan wow, ya terserah. Tapi kalau tujuannya ya pengen makan makanan yang enak, makanan khas suatu daerah karena lapar, iya cari aja restoran-restoran atau kafe-kafe yang memang sesuai dengan budget kita. Cari aja yang rasanya benar-benar enak. Meskipun mahal, tapi worth it. Mahal isinya banyak dan enak. Ini kan sangat memuaskan. Ada lagi tempat-tempat yang suasana dan dekorasinya bagus, tetapi sering orang yang masuk nggak jadi beli makanan karena disibukkan dengan foto sana, foto sini, syuting sana, syuting sini, sehingga yang punya tempat ini ngerasa rugi dong. Makanya dia bikin aturan, setiap orang masuk harus bayar dulu. Ada minimal charge-nya, digantiin voucher dan bisa ditukar makanan atau minuman. Ini memang seolah-olah dipaksa untuk membeli ya, namun ini wajar banget gitu. Hal ini sama aja di dalam trading forex juga begitu. Banyak sih kemasan-kemasan yang indah, cara promosi yang luar biasa, yang orang sering juga dalam tanda kutip keliru untuk menilainya. Karena dikira ilmu tradingnya bagus dengan kemasan-kemasan yang indah. Dilihat juga background dari ownernya, mungkin sekolahnya tinggi, udah profesor, atau dia perusahaannya ini besar dan udah PT dan lain sebagainya ya. Tapi ketika udah bayar mahal, ujung-ujungnya juga tekniknya nggak bisa bagus dan nggak bisa dibuat untuk making money. Jadi menurut aku ya boleh-boleh aja kita kalau pengen yang viral-viral, yang kekinian, tapi sesuaikan budget. Pilah-pilah dulu apa sih kebutuhan kita yang sebenarnya. Kemudian jangan juga lupa untuk nelpon dulu. Ini aturannya seperti apa kalau saya mau ke sana? Apakah saya harus dicas per orang berapa? Atau bisa masuk begitu aja kemudian membeli makanan dan produk-produknya, atau seperti apa? Tanyakan dulu lewat telepon. Jangan sampai kita datang terus kejebak ya. Jadi teman-teman, kalau mau viral dan tidak ketinggalan dengan kekinian, tapi dengan budget murah, kalian juga bisa lihat banyak rekomendasi di Instagram, di Google ya. Tempat-tempat yang untuk hore-hore, yang tempatnya instagramable, tapi yang harga makanannya atau harga produk-produknya itu murah meriah. Masih banyak banget. Oke, sekian dulu sharing saya. Semoga bermanfaat. Kali ini aku ingin sharing ketika aku berkunjung ke sebuah restoran Jepang namanya Indigo yang ada di daerah Canggu, Bali. Ikutin ceritanya.
aku lagi ada di Indigo Canggu, masakan Jepang. Nah, aku tertarik nyobain ini karena beberapa waktu yang lalu tuh ketika aku mau coba makan di sini itu ditolak terus karena rame, tempatnya nggak ada tempat. Nah, puji syukur kali ini aku bisa dapat tempat ya. Jadi penasaran banget gitu ya, seperti apa sih kok rame terus. Nah, waktu aku datang aku dapat ini guys. Ini welcome drink. Ocha, ada kelapanya ya, lucu ya. Nah kebetulan aku juga pesen teh ocha, aku kira ini ochaku kok dikit banget gitu, jadi mau minumnya sayang. Ternyata datang ocha pesananku yang beneran tuh segede ini. Oke guys ya, nanti aku reviewin menu-menu yang lain-lainnya. Oh, ini style salmon yang ada bumbunya. Iya ibu, ini yang carpaccio style, jadi kita lagi sama wasabi saus.